perusahaan mengalami kebangkrutan atau terlilit hutang, maka harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasinya. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Karunia Zahra. Saya Safira Oli. Nama saya Dwi Roman Yulianto. Saya Andiko Ramadhani Rizky. Saya Muhammad Arif Arista. So, di sini kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu perusahaan perseorangan dan hal apa saja yang berhubungan dengan perusahaan perseorangan. Daripada kelamaan menunggu, check this out. Jadi, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan tersebut memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko yang timbul dalam kegiatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri perusahaan perseorangan. Oke, berikut adalah ciri-ciri perusahaan perseorangan. Ciri pertama adalah perusahaan perseorangan dimiliki oleh seseorang atau individu atau perusahaan keluarga. Nah, maksud individu di sini adalah tentu saja kan karena perusahaan perseorangan itu menganut kata perseorangan yang mengandung arti bahwa seseorang atau individu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseorangan ini adalah badan usaha perseorangan yang dimiliki, dikelola, atau dipimpin oleh seorang individu. Ciri yang kedua yaitu perusahaan perseorangan mudah untuk didirikan, namun di sisi lain juga mudah untuk diubarkan. Ciri yang ketiga, tanggung jawab perusahaan perseorangan ini tidak terbatas, yaitu dalam artian meliputi harta pribadinya. Oke, ciri yang keempat adalah permodalan perusahaan perseorangan biasanya lebih kecil atau tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan permodalan perusahaan perseorangan hanya bersumber pada satu orang individu. Ciri yang kelima adalah kelangsungan usaha bergantung pada para pemiliknya. Karena perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola oleh individu atau pemilik, so pemilik di sini bertanggung jawab sangat besar terhadap kinerja suatu perusahaan di perusahaan perseorangan. Ciri yang keenam adalah sistem pengelolaannya cenderung sederhana karena tidak membutuhkan banyak orang. Ciri yang ketujuh adalah nilai penjualannya dan nilai tambah yang dibuat relatif kecil. Hal ini karena pada dasarnya modal yang didapat tidak terlalu besar, maka nilai penjualannya pun cenderung kecil juga. Oke, itulah ciri-ciri perusahaan perseorangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, biar makin paham, aku kasih contoh nih, apa sih contoh dari perusahaan perseorangan? Nah, contohnya tuh dapat berupa restoran, terus laundry, bengkel, barbershop, rumah makan, dan lain sebagainya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama, pendiriannya cukup mudah, karena syarat perizinannya itu lebih ringan. Yang kedua, cocok untuk yang memiliki modal terbatas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang mudah dan cepat, karena hanya ada satu pemilik. Yang keempat, dalam hal pajak, perusahaan tidak perlu membayarkan pajak badan atau perusahaan tersebut. Yang kelima, semua keuntungan milik pemilik dan itu bebas digunakan. Yang keenam, tidak banyak regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai perusahaan perseorangan. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, dalam hal pencarian modal atau pinjaman, terutama dari perbankan. Terlebih lagi untuk jumlah dana yang cukup besar, perusahaan perseorangan lebih sulit untuk mendapatkannya karena dianggap kurang kredibel. Yang kedua, usaha sulit berkembang karena terbatasnya modal. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas sehingga segala resiko yang terjadi, misal perusahaan mengalami kebangkrutan atau terlilit hutang, maka harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasinya. Yang keempat, manajemen perusahaan yang cukup sulit karena hanya ada satu pemilik yang mengurusinya. Yang kelima, keberlangsungan perusahaan tidak terjamin. Misal pemiliknya meninggal, maka perusahaan tersebut akan berhenti. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya kita telah mendengarkan tentang penjelasan
pengertian, ciri-ciri, dan juga bentuk dari pendiri perusahaan perorangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur pendirian perusahaan perorangan. Dan sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mengikuti prosedur pendiriannya. Yang pertama, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana pihak yang hendak menjalankan kegiatan usaha. Apakah dia individu atau perorangan? Apakah dia bersama pihak lainnya seperti keluarga, kerabat, ataupun teman? Nah, selanjutnya juga pelaku usaha juga harus menentukan jenis bidang usaha yang akan dijalankan. Pelaku usaha juga perlu menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk melakukan usahanya tersebut. Dan juga harus diketahui dari mana modal itu berasal. Apakah dari pinjaman atau dari pihak lainnya. Yang kedua, pelaku usaha perlu menyiapkan pembukuan mengenai keadaan serta jumlah kekayaan yang dimiliki oleh usaha saat ini. Kebutuhan apa saja yang diperlukan, kegiatan usaha yang akan dijalankan, serta perjanjian kerja yang barangkali dilakukan oleh perusahaan. Dalam berlangsungnya, keluar masuk surat ataupun dokumen pada saat itu juga harus dituliskan. Nah, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah pelaporan keuangan perusahaan yang jelas dan terperinci serta ketaatan perusahaan dalam membayarkan pajaknya. Nah, setelah kita memperhatikan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan prosedur pendirian, nah ini dia, ada 4 prosedur dalam pendirian perusahaan perorangan. Yang pertama, ada membuat akta pendirian di hadapan notaris. Yang kedua, mendaftarkan perusahaan sesuai prosedur wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, mengajukan permohonan izin terhadap tempat usaha pada instansi terkait. Yang keempat, mengajukan permohonan izin jenis usaha pada instansi terkait. Nah, jadi itu adalah beberapa prosedur pendirian perusahaan. Untuk merangkumnya tadi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi adalah yang pertama itu akta pendirian pemilik, yang kedua surat izin tempat usaha atau izin gangguan, yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada nomor pokok wajib pajak, yang kelima ada tanda daftar perusahaan atau TDP sekarang diganti menjadi nomor induk berusaha. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga hal yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Missing some